Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tabel ya. Kita kan sudah buat sebelumnya ya, di video sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana bikin tabel, basic tabel ya. Nah, kita sudah berhasil buat dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masih membahas tentang tabel ya, dengan styling-styling tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara masalah tabel, intinya kita berbicara masalah kolom dan baris ya, teman-teman. Nah, cuman kalau misalkan kita menggunakan tabel itu seringkali dibutuhkan modifikasi-modifikasi ya. Ini saya akan coba tunjukkan spreadsheet ya, biar teman-teman bisa terbayang. Oke, di sini kita punya contoh tabel yang kolomnya itu namanya persis sama dengan yang kita buat di HTML ya. Seperti ini, ada nomor, nama siswa, kelas, alamat, dan usia. Oke, nah saya akan menjelaskan styling dari tabel, yaitu adalah menggabungkan kolom dan menggabungkan baris. Ya, nah mungkin teman-teman familiar dengan istilah merge cell ya, merge ya, merge gitu tulisannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menggabungkan kolom. Misalkan ini ada dua kolom ya. Saya gabungkan menjadi satu. Ini kalau misalkan di spreadsheet Google ini ada merge cell ya, gini. Nah, gitu. Jadi dua kolom ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Atau beberapa baris ke bawah ini digabungkan juga. Nah, ini juga metodenya sama, disebutnya merge ya. Kalau yang di atas ini dua kolom menggabung menjadi satu, kalau yang di bawah ini 5 baris digabung menjadi satu. Ya, ini istilahnya adalah merge. Dalam istilah spreadsheet atau di Excel itu namanya merge, menggabungkan kolom atau baris. Nah, apakah ini bisa dilakukan di HTML? Sangat bisa. Oke. Kalau misalkan di HTML kita mengenal istilah namanya call span dan row span. Call span itu untuk menggabungkan dua kolom atau lebih menjadi satu. Kalau row span itu menggabungkan dua baris atau lebih menjadi satu. Oke, kuncinya kalau call span itu teman-teman mengingatnya call to column gitu ya. Jadi call span itu menggabungkan kolom. Kalau row span itu anti katanya dari row, baris, yang maknanya row span itu adalah menggabungkan banyak baris. Oke, nah kembali lagi ke contoh spreadsheet ini, saya maksudnya ingin menambahkan kolom baru. Ya, misalkan di sini kita mau tambahkan kolom tempat lahir ya, tempat lahir. Ini tanggal lahir. Oke. Oke, berarti kan di sini misalkan kita datanya diisi misalkan Bandung gitu ya, atau Jakarta, atau Bogor, dan nama-nama kota yang lain. Oke, ini contoh saja. Nah, di sini kan diisi kita tanggal ya, misalkan 12 Desember 1998 misalkan ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat kolom tempat lahir dan tanggal lahir itu adalah dua kolom yang masing-masing terpisah. Nah, ini kan sebetulnya entitasnya sama. Kita membahas mengenai tempat dan tanggal lahir. Biasanya kan dalam satu kolom yang sama gitu ya. Nah, kita tapi ingin membedakan mana kolom tempat dan mana kolom tanggal lahirnya. Tapi kolomnya ini kita ya, kolom atasnya ini kita pengen gabung. Nah, berarti kita bisa dengan cara seperti ini. Yang ini kita hapus, ini kita bisa ganti keterangannya menjadi tempat dan tanggal lahir. Oke. Nah, ini kan jadi dua kolom nih, ya. Nah, ini kita akan gabung seperti ini. Nah, oke. Ini kan kita jadi gabung. Oke. Nah, ini kita coba implementasikan dalam HTML. Ya, pertama kita kembali lagi ke project kita di sini. Nah, di sini kita akan bikin kolom baru, ya. Kita buat kolom baru. Ingat, kita ingin menggabungkan kolom, ya.
berbicara tadi ya, kita bikin kolom apa yang akan kita buat baru adalah kolom tempat dan tanggal lahir. Ini terdiri asalnya jadi dari dua kolom yang digabungkan jadi satu, ya. Oke, berarti di sini di bagian baris judul kolom atau judul tabel ya, kolom judul, saya akan menambahkan di sini call span ya, tulisannya call span isi 2. Kenapa 2? Karena ada dua kolom yang pengen saya gabungkan. Oke. Sampai sini mudah-mudahan dipahami. Nah, ini judul kolomnya adalah tempat tanggal lahir. Oke, sampai sini kita coba refresh dulu tabel kita. Nah, oke. Teman-teman bisa perhatikan, dia memakan dua kolom ya. Dua kolom yang kita gabungkan menjadi satu. Tapi baris ke bawahnya tetap menjadi dua kolom yang tidak digabungkan. Karena yang kita gabungkan itu hanya judul atasnya saja. Ya. Nah, biar lebih terbayang, kita akan isi datanya nih yang di bawah. Nah, caranya adalah kita misalkan ke kolom ke baris yang data yang pertama, yang atas nama Andi, kita isi di sini ada dua kolom. Ya, kolom pertama ini tambahannya adalah tempat lahir Andi, misalkan dia di Bandung. Terus kolom yang kedua itu adalah tanggal lahirnya Andi. Ingat, kolom selanjutnya atau baris selanjutnya itu kolomnya tidak digabung, ya, hanya judulnya saja yang digabung. Oke, jadi asalnya di sini kita kembali ke kolom asalnya itu ada dua, ya, dua kolom tambahan. Oke, nah di sini kita isi misalkan 12 Desember 1998 misalkan. Jangan lupa di save, ya. Kita coba dulu. Oke, di sini sudah sangat jelas terlihat bahwa di baris data Andi ada tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, ini sebetulnya dua kolom ya, tapi di atasnya judul tabelnya, judul kolomnya itu adalah dibuat menjadi satu kolom. Nah, inilah yang disebut call span atau menggabungkan dua kolom atau lebih menjadi satu. Gitu ya. Nah, ini biar datanya rapi, kita akan coba isi juga ya di bagian bawahnya. Kita kopas aja ya, kita samakan biar cepat juga. Ini kita samakan semuanya. Sebagai ilustrasi saja biar contoh teman-teman terbayang. Ya, oke. Sampai sini sudah terisi semua. Kita coba refresh kembali. Oke, bisa terlihat ya. Di sini ada judul kolom di paling atas adalah dua kolom yang digabung menjadi satu menggunakan call span. Yang di bawahnya adalah dua kolom yang masing-masing isinya adalah tempat lahir dan tanggal lahir. Saya harap sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman mengenai call span atau menggabungkan dua kolom lebih atau lebih menjadi satu kolom yang sama. Oke, selanjutnya kita akan bahas namanya row span. Row span ini itu menggabungkan lebih dari satu baris menjadi satu, gitu ya. Nah, misalkan ini biasanya digunakan untuk pengelompokan biasanya. Salah satu contohnya ya, pengelompokan. Misalkan di sini kan kita lihat ada data kelas ya, kelas 6, 5, 3, 6, 1. Misalkan kita ingin membuat Andi, Budi ini menjadi kelas 6 sama ya. Dani, Susi, dan Dudi menjadi kelas 5 misalkan. Sama semuanya. Kita ubah dulu datanya, oke? Misalkan Andi kelas 6 sudah, Budi kita ubah jadi kelas 6. Dani kita ubah menjadi kelas 5. Ya. Terus Susi kita ubah jadi kelas 5 juga. Dodi menjadi kelas 5 juga. Oke. Kita save, kita jalankan di sini. Oke, sekarang data kelas kita sudah berubah ya. Nah, ini biar teman-teman terbayang untuk pengelompokannya. Sekarang kita mau menambahkan kolom baru, teman-teman ya. Di sini kita mau menambahkan kolom baru yang namanya keterangan. Ya. Oke, kita tambahkan kolom baru keterangan. Ya, judulnya keterangan. Oke. Coba cek. Sudah muncul. Nah,
keterangan ini maksudnya adalah kita mau menandakan mana data anak atau siswa yang kelasnya itu berada di kelas yang sama. Ya, contohnya ini, Andi dan Budi memiliki kelas yang sama, kelas 6, kelas 6. Dani, Susi, dan Dodi kelas yang sama juga, kelas 5 ya. Nah, kita pengen di sini keterangannya adalah kelasnya sama gitu ya. Nah, caranya adalah kita perhatikan, kita masuk dulu ke baris pertama yang datanya sama. Misalkan Andi dan Budi itu kelasnya sama ya, kelas 6 ya. Berarti kita memulai menggabungkan baris itu dari datanya Andi. Karena Andi akan mengikuti barisnya Budi, kan begitu. Nah, kita cari dulu di codingan kita. Di sini ada kelas Andi, ya. Nah, di sini kita tambahkan kan karena tadi kita ada penambahan kolom baru, kita munculkan di sini TD, ya. Nah, di sini kita nambahkan kode baru namanya row span, ya. Nah, row span itu adalah kita mau menggabungkan dua baris menjadi satu. Kita coba lihat kembali data kita, ada berapa data setelah Andi yang kelasnya itu kelas 6. Ternyata ada dua, termasuk si Andi itu sendiri. Jadi Andi dan Budi kelasnya sama, kelas 6. Oke, berarti ada dua data, sehingga yang kita gabungkan adalah dua baris. Ya, di sini keterangannya kita isi kelas yang sama. Oke, ini kita kasih tanda kurung kelas 6. Misalnya, kita save, kita coba jalankan. Oke, kita perhatikan teman-teman. Kelas yang sama ini mengisi baris Andi dan Budi ya menjadi dua baris yang disatukan. Kenapa? Karena kita kan sudah merow span ya. Row span dua baris. Andi dan Budi ini sama-sama kelas 6 ya sehingga baris mereka kita gabungkan untuk keterangannya. Ya. Sekarang kita akan menggabungkan Dani, Susi dan Dodi. Nah, ini sama-sama kelas 5 dan jumlah datanya ada 3. Ya, dimulai dari Andi yang pertama. Berarti kita ke kode yang Andi. Ya, maaf, ke kode yang Dani maksud saya. Nah, kita buat kolom baru. Di sini kita masukkan row span. Jumlah data yang sama ada 3 baris ke bawah. Oke. Nah, ini keterangannya kita kopas saja. Oke, ini kita ganti kelas 5. Kita save, kita jalankan di sini. Oke, di sini sudah muncul Dani, Susi, dan Dodi kelas yang sama. 3 baris digabung menjadi satu. Kelas yang sama, kelas 5. Ya, karena penggabungan seperti ini, ya, sehingga Budi itu tidak perlu diisi kelas yang sama di bagian codingnya. Teman-teman bisa perhatikan, karena kita sudah row span 2 baris, sehingga di sini kita tidak perlu menambahkan tanda kolom lagi di sini tidak perlu. Nah, di sini tidak perlu karena kita sudah mengikuti dengan row sebelumnya, sudah digabung dengan row sebelumnya. Jadi ini tidak perlu kita tulis ulang, kita hapus saja gitu ya. Jadi nggak perlu kita tulis ulang. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan bikin tabel ini menjadi lebih rapi ya. Ini bisa diperhatikan di sini kolom atas judulnya ini masih rata kiri ya tulisan teksnya. Kita mau kolom judul itu di rata tengah ya. Di center. Nah, kita kembali ke codingan kita. Kita masuk ke baris pertama itu kan judul ya. Nah, di sini kita tambahkan di bagian TR align ya. Enter. Nah, karena kita pengen di tengah, maka tulis center. Oke. Center, kita coba refresh. Oke, teman-teman bisa lihat di sini semua judulnya menjadi di posisinya di tengah. Nah, sekarang kita mau menambahkan biar cetak tebal judul kolomnya itu ya. Caranya kita sebelumnya sudah pernah bahas ya, bagaimana cara membuat cetak tebal, yaitu dengan menggunakan tag bold yang ditandai dengan B ya, B begini. Nah, kita masukkan nomor ke dalam di antara pembukaan penutup tag B ya, kayak gini. Pun juga yang selanjutnya bisa kita lengkapi. Saya coba lengkapi dulu ya.
Baik, di sini saya sudah melengkapi memanggil tag bold ya, biar kolom judul itu bisa cetak tebal. Kita coba refresh. Oke, sudah berhasil teman-teman di sini. Sudah berhasil dicetak tebal ya. Nah, oke. Sekarang yang perlu kita rapikan adalah ini garisnya itu masih terlalu mepet ya. Kayak ini kelas ini terlalu mepet. Kita akan memberikan space ya, biar nggak terlalu sempit. Ya, kita mulai dari kolom number ya. Kolom number ini kita misalkan di sebagian sini di TD ini kita kasih width ya. Width biasa artinya lebar ya. Nah, ini bisa teman-teman isi dalam satuan pixel. Misalkan yang width ini kita isi 50 px gitu ya. Coba dulu apakah lebarnya akan berubah yang kolom number. Oke, berubah ya teman-teman ya. Berubah menjadi lebih lebar. Nah, kita coba juga yang nama siswa. Nama siswa kita isi juga width-nya menjadi misalkan lebih besar sedikit 70. Kelas juga kita isi. Untuk yang kolom tempat tanggal lahir tidak perlu kita buat lebar karena dia sudah cukup lebar ya karena dua kolom digabungkan. Kita kembali ke yang ke bagian keterangan. Yang di keterangan ini kita isi width-nya misalkan 80 px ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, sekarang kita bisa menjadi lebih lebar ya. Ya, kita jadi lebih lebar. Nah, ini mungkin bisa teman-teman bisa setting ulang kembali gitu ya untuk lebarnya. Yang jelas ini nominalnya ini dalam satuan px atau pixel. Dan ini angkanya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, ini contohnya kita udah ubah width-nya menjadi seperti ini kurang lebih. Kalau misalkan ini dirasa kurang bisa dilebarkan kembali, bisa banget gitu ya. Oke, cukup sekian di video kali ini. Kita sudah bahas mengenai apa itu call span, row span, terus bagaimana membuat uh, judul kolom atau konten dalam tabel itu bisa menjadi posisinya di tengah. Terus kita coba kasih cetak tebal dan juga kita coba setting lebar dari setiap kolom dalam tabel. Oke, cukup di sini materi kita tentang tabel pada HTML. Mudah-mudahan cukup dipahami, bisa diikuti, dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Sampai bertemu di materi HTML berikutnya.